Dalam penerbangan yang melewati barisan pegunungan Andes, sebuah tim nasional rugby yang tergabung di tim muda Uruguay berangkat untuk melakukan pertandingan tandang ke Chili. Ada beberapa pemain yang membawa keluarganya dan hampir semuanya bersemangat karena pesawat hanya disewa oleh tim tersebut. Saat memasuki barisan pegunungan Andes yang membentang sepanjang 7.000 km yang memisahkan Uruguay dengan Chili, pesawat berguncang beberapa kali. Pelatih menjelaskan kalau perubahan suhu yang cepat saat masuk ke pegunungan Andes adalah penyebab turbulensi terjadi. Mengira turbulensi akan segera selesai, pesawat harus menghadapi awan tebal yang membuat semua penumpang makin panik. Sang pilot berusaha menaikkan ketinggian untuk menghindari permukaan gunung, namun pesawat kehilangan daya angkatnya sehingga semua penumpang ketakutan. Akhirnya pesawat berhasil keluar dari awan tebal, namun sayangnya jarak dengan puncak gunung di depannya sangatlah dekat. Pesawat pun menabrak gunung yang menyebabkan bagian ekor dan sayap terpisah, sementara badan pesawat meluncur cepat ke bawah. Beberapa ratus meter kemudian, badan pesawat menabrak gundukan salju, yang menciptakan efek domino sehingga penumpang ada yang terjepit dan terpental. Penumpang yang tidak cedera pun membantu penumpang lainnya yang terjebak, sementara yang lainnya syok dengan kematian sahabat dan keluarganya. Roberto yang kebetulan mahasiswa kedokteran, melakukan pertolongan pertama pada korban yang mengalami patah tulang dan sebagainya. Saat memeriksa ruang kemudi, mereka mengetahui kalau pilot sudah sekarat dan tak mampu berbicara karena pendarahan parah. Komunikasi radio pun tidak berfungsi karena baterai aki yang ada di bagian ekor pesawat sudah terpisah. Tanggal 13 Oktober tahun 1972 merupakan hari pertama mereka terjebak dengan suhu dingin yang ekstrim. Marcelo berdiskusi dengan yang lainnya dan semuanya sepakat untuk mengeluarkan 11 korban yang meninggal agar mudah dievakuasi saat tim penyelamat datang. Saat malam tiba, Numa dan semua penumpang yang selamat merasakan dingin yang sangat menusuk tulang walaupun badan pesawat sudah ditutupi tas. Keesokan paginya, setelah melewati malam yang panjang, mereka kembali berdiskusi untuk mengeluarkan perlengkapan yang tidak dibutuhkan dan mengumpulkan makanan yang ditemukan. Sebisa mungkin makanan dibagi rata dengan porsi kecil agar cukup sampai datangnya tim penyelamat. Beberapa jam menunggu sampai siang, mereka tidak menemukan tanda-tanda tim SAR akan datang dan tak bisa menghubungi siapapun karena HP baru ditemukan pada tahun 83. Di hari kedua tersebut, mereka memutuskan untuk menutup lubang-lubang kecil yang masih terdapat celah agar badan pesawat lebih rapat dan berharap malam ini tidak sedingin malam kemarin. Keesokan paginya, Nando yang merupakan kapten tim rugby tersebut sadar dari pingsannya dan mengetahui kalau adik perempuannya masih hidup sehingga dirinya langsung merangkak ke sana. Di hari ketiga itu, Adolfo membuat alat dari lembaran besi agar salju cepat mencair untuk bisa diminum semuanya. Ketika melihat pesawat penyelamat melintas, mereka memposisikan tas membentuk tanda silang dan memantulkan cahaya matahari. Melihat sayap pesawat berubah arah, semuanya berteriak gembira karena berpikir pesawat tersebut melihat keberadaan mereka. Namun setelah beberapa jam menunggu, tidak ada tanda-tanda apapun lagi jikalau tim penyelamat akan datang sehingga semuanya frustasi. Karena tidak tahu akan bertahan sampai berapa hari, Marcelo mempunyai ide untuk membuat tempat tidur darurat dengan menggunakan perlengkapan yang ada di dalam pesawat sehingga korban yang terluka bisa lebih nyaman. Mereka kemudian berencana mengambil baterai radio yang ada di ekor pesawat dan mengira kalau jaraknya tidak terlalu jauh dari sini. Adolfo pun membuat kacamata dari jendela pesawat untuk melindungi matanya dari suhu dingin sebelum berangkat. 4 orang kemudian menjalankan misi mengambil baterai pesawat, sementara yang lain menunggu di badan pesawat. Saat beberapa ratus meter berjalan dengan tidak membawa perbekalan apapun, Adolfo berbalik ke belakang dan menyaksikan kalau badan pesawat sudah tak terlihat sama sekali. Tanpa diduga, terjadi longsor dari kejauhan dan Numa menyarankan untuk tetap melanjutkan sebelum jalur tertutup salju, namun Adolfo menolak karena tidak yakin perjalanan ini akan berhasil. Beberapa hari berlalu dengan makanan yang sudah habis, semuanya mulai kelaparan apalagi beberapa orang warna air kencingnya sudah berubah jadi hitam. Adolfo yang realistis terhadap keadaan, melempar ide untuk memakan mayat yang ada di luar, akan tetapi penolakan langsung dia terima. Berhari-hari tanpa makanan dan sempat mencoba lumut di batu, sebagian besar mulai berpikir pendek dengan terpaksa memakan benda yang ada, seperti rokok dan tali sepatu, sementara yang sebagian lain masih menahan laparnya. Kemudian setelah semuanya mengalami kencing hitam termasuk Numa, mereka pun kembali berdiskusi untuk memakan mayat dan tanpa diduga sebagian besar terpaksa menyetujui. Sementara segelintir orang yang masih teguh dengan pendiriannya tetap menahan lapar yang amat sangat ketika satu persatu keluar untuk memakan mayat. Secara mengejutkan,
Nando juga memutuskan keluar, dan Numa menyaksikan dari balik jendela saat mereka menyantap sementara kelima orang saling menatap. Keesokan paginya, Numa hanya mampu melihat dari kejauhan saat Adolfo dan dua teman lainnya sedang mengumpulkan daging-daging, sehingga yang tidak kuat melihat proses pemotongan bisa tinggal ambil untuk dikonsumsi. Beberapa saat kemudian, mereka menemukan tas koper yang terpental saat kejadian dan langsung membukanya. Terdapat radio baterai di koper tersebut, sehingga mereka berusaha mendapat sinyal untuk mendengar berita terkait kecelakaan pesawat. Namun sayangnya setelah berfungsi, semuanya mendengar kalau pencarian tim rugby tersebut yang sudah dilakukan selama 10 hari telah resmi dihentikan dan menganggap 45 korban telah meninggal sehingga semuanya langsung hancur. Karena tak tahu harus menahan lapar berapa hari lagi, Marcelo memutuskan memakan daging mayat yang diikuti 3 orang lainnya, sementara Numa tetap tidak mau memakannya. Kemudian, Numa dan 2 orang lainnya memutuskan pergi untuk mencari ekor pesawat tanpa persiapan matang, dan mereka menemukan korban lainnya yang terpental saat kecelakaan. Pada malam hari saat ketiganya beristirahat di lereng bukit, mereka berteriak kedinginan dan saling memeluk agar bisa bertahan di suhu ekstrim tersebut. Keesokan paginya, tubuh mereka telah tertumpuk salju dan hampir mati sehingga mereka memutuskan kembali tanpa berhasil menemukan bagian ekor pesawat. Saat Numa berbaring dengan kekosongan di matanya, Nando memaksanya untuk mengkonsumsi mayat, sementara yang lain menyaksikan karena hanya Numalah yang belum makan mayat sama sekali. Setelah terpaksa menerima daging tersebut, Numa memandanginya sampai tengah malam dan akhirnya memasukkan ke mulutnya. Temannya pun yang menunggu dari tadi sangat lega melihat hal itu walaupun Numa terlihat sangat menyesal. Di hari ke-17 setelah asupan kalori semuanya terisi, mereka saling mengapresiasi termasuk Numa yang akhirnya memakan mayat untuk bertahan hidup. Namun di tengah kegembiraan tersebut, suara gemuruh mendekat dan tiba-tiba longsoran salju menghantam mereka sampai sebagian besar tertimbun di bawah. Yang tidak tertimbun pun segera menggali dan bertarung dengan waktu agar yang berada di bawah bisa sekedar bernafas ke permukaan. Tanpa diduga setelah beberapa diselamatkan, suara gemuruh kembali terdengar dan terlihat longsor susulan kembali menghantam mereka. Beberapa menit di dalam kegelapan, mereka menyalakan korek untuk menerangi ruangan dan melubangi salju yang menimbun agar oksigen bisa masuk. Di hari ke-18 akibat longsor salju tersebut, 4 orang harus meninggal sementara selama 3 hari, semuanya belum memakan apapun. Sebagian pun memutuskan untuk memanfaatkan mayat yang ada sekarang. Namun karena proses pemotongan dilakukan di ruangan yang sama, membuat Numa bergerak agar selamanya tidak terjebak. Dia berusaha memecahkan kaca jendela dengan kakinya, namun sayang kakinya harus terluka akibat pecahan kaca. Beberapa menit tetap berusaha, akhirnya Numa bisa menembus timbunan salju setinggi 4 meter yang membuat semuanya bisa keluar dari sana. Nando yang melihat matahari mulai muncul, menyarankan untuk menggali badan pesawat sebelum salju mengeras sehingga mereka pun bahu-membahu dan sebelum malam tiba, badan pesawat bisa dimasuki kembali. Di hari ke-34, mereka harus kehilangan sahabatnya lagi yang bernama Arturo karena paru-parunya sudah dipenuhi oleh air. Pesan terakhirnya pun diamankan dan melihat berdiam bukanlah pilihan, 4 orang yang terdiri dari Numa, Nando, Roberto, dan Carlos memutuskan berangkat untuk menemukan baterai pesawat. Di hari ke-36 setelah beberapa jam perjalanan, Numa merasakan sakit pada kakinya, lalu kehilangan keseimbangan hingga menggelinding ke bawah. Nando dan Roberto yang melihat kaki Numa sudah infeksi parah, memutuskan membatalkan perjalanan, namun Numa bersedia kembali sendiri agar yang lainnya tetap bisa melanjutkan. Sementara di sisi lain, bagian ekor pesawat akhirnya berhasil ditemukan, dan beberapa jam kemudian, Nando kembali dan memberitahu Numa kalau mereka juga menemukan tas berisi banyak coklat dan rokok. Melihat ada makanan selain daging manusia, Numa pun langsung melahap coklat yang diberikan. Walau baterai pesawat sudah ditemukan, Nando ragu mencabut baterai dengan kabelnya, sehingga dirinya memutuskan untuk membawa radio komunikasi dari ruangan pilot untuk dihubungkan di sana. Saat matahari mulai terbit dari ufuk timur, mereka kembali menuju ekor pesawat dengan membawa Luis yang sedikit mengerti tentang ilmu kelistrikan. Namun setelah sampai dan berjam-jam mengotak-atik kabel serta memutar frekuensi radio untuk melakukan komunikasi, mereka gagal yang membuat mereka makin putus asa. Di saat semuanya berharap pada tim yang berada di ekor pesawat, Numa tampak kurus kering tidak mau makan walau dipaksa karena berpikir dirinya hanyalah beban yang tidak memberikan kontribusi apapun. Kemudian tim Nando balik tanpa hasil, dan membuat pesan permintaan tolong di bagian ekor pesawat tersebut. Setelah sampai, mereka menjelaskan kalau radio komunikasi gagal disambungkan, dan mereka hanya membawa lembaran penahan panas mesin yang berbentuk seperti selimut.
Di hari ke-58 saat tak ada tanda-tanda akan selamat, Nando berpendapat kalau jalan satu-satunya adalah berjalan kaki sampai menemukan desa terdekat, apalagi kantung tidur berbahan penahan panas bisa dimanfaatkan, namun Roberto tidak yakin. Beberapa hari setelah daging sudah habis total, mereka mengisi waktu dengan bercanda, dengan membuat suara hewan, dan berfoto sambil menyingkirkan tulang belulang agar tidak ikut masuk gambar. Sementara itu, kondisi Numa semakin parah dan keesokan paginya, dia harus pergi untuk selamanya. Tangannya menggenggam pesan yang tertulis kalau Numa mengizinkan tubuhnya untuk dimanfaatkan, sehingga pada keesokan harinya karena perbekalan daging sudah ada, 3 orang yang dipimpin oleh Nando memutuskan berangkat untuk mencari pertolongan. Di hari ke-61 tersebut, mereka berjalan melintasi salju tebal, dan di malam hari, ketiganya bisa tidur lebih hangat menggunakan kantong tidur yang sudah dibuat. Keesokannya setelah berkilo-kilometer berjalan, mereka mendapati pemandangan yang membuat harapan selamat sangat kecil ketika melihat masih banyak puncak yang harus dilalui. Carlos yang sampai belakangan karena membawa banyak perbekalan, melihat Nando dan Roberto bingung dengan apa yang harus diputuskan. Saat Nando mengambil keputusan untuk melanjutkan perjalanan, Roberto berkata kalau perbekalan tidak cukup sehingga Carlos bersedia balik kanan sendirian agar perbekalan cukup untuk keduanya melintasi barisan pegunungan tersebut. Berjam-jam Nando dan Roberto melanjutkan perjalanan, keduanya melihat barisan pegunungan mulai berkurang sehingga harapan akan menemukan desa terdekat mulai terwujud. Setelah mendapati jalur yang tidak terlalu bersalju, keduanya pun beristirahat namun kondisi Roberto mulai memburuk. Keesokan paginya, keduanya sarapan daging Numa dan sepatu Nando rusak, namun Roberto membantunya walau sebenarnya Roberto juga sangat kelelahan. Setelah berkilo-kilo berjalan, akhirnya keduanya menemukan aliran sungai dan langsung menikmati air segar tersebut. Tanpa diduga, mereka melihat seorang malaikat berkuda yang tak lain dan tak bukan adalah seorang warga lokal yang kebetulan melintas di sana. Karena suara derasnya sungai, keduanya dilemparkan kertas untuk menulis apa yang dibutuhkan, dan Nando menulis kalau mereka adalah tim rugby Old Christian yang masih hidup pada kecelakaan pesawat. Basarnas Chili yang mendapat informasi valid tersebut sempat terkejut dan kemudian segera bergerak serta menyampaikan berita penting itu ke pemerintah Uruguay. Sementara itu Roberto yang masih membawa sisa potongan tubuh Numa yang belum habis, akhirnya bisa memakamkannya dengan layak. Untuk pertama kalinya setelah 71 hari sejak kecelakaan, Nando dan Roberto bisa makan makanan lezat. Namun di saat itu, awak media berbondong-bondong datang dan tak ragu bertanya apa yang mereka makan selama bertahan hidup. Di sisi lain, 14 korban yang masih menunggu di badan pesawat bahagia mendengar berita di radio kalau Nando dan Roberto berhasil ditemukan, serta tim SAR akan segera menjemput mereka. Gustavo pun segera menyiapkan barang-barang peninggalan korban yang meninggal dan memasukkannya ke dalam satu tas, sementara Adolfo bingung harus diapakan sisa tulang belulang yang bertebaran di badan pesawat. Sebelum tim SAR datang, mereka sebisa mungkin merapikan penampilan dan beberapa ada yang mengambil perlengkapan pesawat untuk kenang-kenangan. Dengan diarahkan oleh Nando, 2 helikopter menuju ke badan pesawat dan beberapa menit kemudian, mereka tiba yang disambut dengan penuh sukacita. Wartawan pun merekam momen tersebut sebelum helikopter mendarat dan kemudian satu persatu masuk ke dalam yang mengakhiri siksaan mereka selama 71 hari di tengah luasnya pegunungan Andes. Pada tanggal 22 Desember 1972, dari total 45 orang yang terdiri dari 40 penumpang serta 5 kru pesawat, hanya 16 orang yang bisa selamat. Hiruk-pikuk pun menggema di seluruh dunia dan di awal semuanya menganggap ke-16 korban selamat tersebut sebagai pahlawan sebelum berita mengenai aksi kanibalisme menyebar luas. Perawatan intensif segera dilakukan, dan selama 71 hari, akhirnya mereka bisa mandi, sementara sebagian masih tak percaya kalau dirinya bisa selamat. Sanak famili yang baru sampai pun segera menemui mereka dalam keadaan campur aduk, dan di saat hari mulai gelap, 16 orang tersebut tidak ada yang bisa tidur, karena bingung mengapa hanya mereka yang bisa selamat, sehingga di malam pertama, mereka tetap berkumpul di satu ruangan. Terima kasih sudah menonton 46 Movies, jangan lupa subscribe bila suka, dan sampai jumpa di alur cerita film berikutnya.